Apakah Bung Karno terlibat dalam Romusa atau pekerja paksa dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia? Kita akan jawab dalam video ini. Romusa merupakan sebutan bagi para pekerja paksa pada masa pendudukan Jepang. Dalam artikel berjudul Menapaki Kembali Sejarah dan Gerakan Isu Romusa di Indonesia disebutkan bahwa tenaga buruh kerja paksa direkrut dari usia 16 sampai 40 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Perekrutan para Romusa tersebut dibantu dengan bantuan pemerintahan dari mulai RT hingga kecamatan. Dalam artikel lain yang berjudul Propaganda Jepang dalam meluncurkan kebijakan pendudukan di Indonesia tahun 1942 hingga 1945 disebutkan bahwa pada masa pendudukan Jepang, setiap kepala keluarga wajib untuk menyerahkan seorang anak laki-lakinya untuk menjadi Romusa. Tidak sedikit juga seluruh anggota keluarga harus menjadi Romusa. Para Romusa tersebut tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, tetapi juga dipekerjakan di luar negeri seperti di Singapura, Vietnam, Filipina, dan sebagainya. Para Romusa dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi perang Jepang. Dalam artikel berjudul Menapaki Kembali Sejarah dan Gerakan Isu Romusa di Indonesia disebutkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan terfokus pada pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang, seperti pengumpulan padi dan tanaman obat-obatan, membuat jalan, jembatan, rel kereta api, dan menggali bahan tambang. Akal Budi Santosa dalam artikelnya yang berjudul Pengerahan Romusa dalam Pembangunan Gua-Gua Pertahanan Jepang di Marangi, Pundan, Bantul tahun 1943 hingga 1945 menjelaskan bahwa kegiatan Romusa merupakan kegiatan yang memakan banyak korban jiwa. Para Romusa banyak yang berasal dari golongan petani, sehingga pada saat itu terjadi kelangkaan sumber makanan pokok. Akibatnya banyak rakyat kelaparan, kondisi kesehatan tak terjaga hingga merasa tersiksa. Dalam memperoleh tenaga kerja atau Romusa dengan jumlah yang banyak, Jepang membentuk suatu organisasi bernama Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Seiring berjalannya waktu, Putra ini tidak dapat berjalan maksimal, sehingga dapat diganti menjadi Jawa Hokokai. Kenapa Soekarno dipilih oleh Jepang untuk memimpin Putra? Karena berdasarkan pandangan orang-orang Jepang, mereka adalah tokoh nasionalis yang paling kooperatif dengan pemerintah Jepang. Soekarno memang banyak terlibat dalam pemerintahan kolonial Jepang. Dalam artikel yang berjudul Soekarno, suatu tinjauan perspektif sejarah dalam perilaku organisasi menjelaskan bahwa setelah mempercayai bahwa Jepang dapat memberikan janji kemerdekaannya kepada Indonesia, Soekarno menanggalkan sikap non-kooperatifnya. Dalam arti Soekarno menjadi kooperatif kepada Jepang, serta mendukung Jepang dengan kebijakannya. Soekarno merupakan suatu tokoh yang pandai berbicara, bahkan disebut sebagai orator ulung. Mengerahkan keterampilannya dalam berpidato, Soekarno membujuk banyak pemuda untuk bergabung dalam barisan Romusa. Melihat Soekarno memiliki sikap kooperatif terhadap pemerintahan Jepang dan banyak terlibat dalam pemerintahannya, banyak mengundang kritik dari tokoh-tokoh lain. Sikapnya tersebut dianggap menyengsarakan rakyat dan malah memperlambat kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, menurut pandangan Soekarno sendiri, hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat lebih mudah mendapat kemerdekaan dari Jepang. Mengutip dari artikel berjudul Peran Soekarno pada Masa Penjajahan Jepang, Soekarno sempat berujar, "Kita harus berterima kasih kepada Jepang. Kita dapat memperalat mereka." Hal tersebut dikutip pula dalam buku biografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia
Terdapat pula sisi positif kedekatan antara Jepang dan Soekarno, di mana ketika ada salah satu tokoh non-kooperatif yang ditangkap, Soekarno berusaha merayu Jepang agar tidak memberikan hukuman yang berat. Muncul juga statement bahwa Soekarno terlibat sebagai mandor dalam program kerja paksa yang melibatkan Romusa. Apakah hal tersebut memang benar adanya? Soekarno mengakui kebenaran tuduhan tersebut, di mana dalam artikel berjudul Soekarno Mandor Romusa, Bagaimana Faktanya, yang mengutip kembali dari biografi berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adam, Soekarno menyebutkan, "Ya, akulah orangnya. Aku mengirim mereka berlayar menuju kematian. Ya, akulah orangnya." Tindakan Soekarno menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak. Soekarno dinilai orang yang harus bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat. Ia memang menyesali tindakannya yang keliru untuk mengajak rakyat Indonesia menjadi Romusa setelah meninjau para pekerja di Banten terlihat begitu sengsara. Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya memang menggunakan cara kooperatif dalam menghadapi pemerintahan Jepang. Hal tersebut merupakan taktik mereka dalam memperalat Jepang. Dengan kedekatannya tersebut diharapkan Jepang dapat segera memberikan janji kemerdekaannya. Soekarno juga menyebutkan bahwa bagiku dengan memberikan kepada Jepang suatu yang mereka perlukan sebagai imbalannya, aku dapat menuntut lebih banyak konsesi yang kuperlukan, yaitu secara positif menuju kemerdekaan. Tindakan yang dilakukan Soekarno sebetulnya tidak bermaksud untuk menyengsarakan rakyat, namun itu sebagai cara satu-satunya agar dapat meraih kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Selain berperan sebagai ketua Putra, setelah Putra berganti menjadi Jawa Hokokai pun, Soekarno beserta tokoh nasionalis lain terlibat sebagai penasihat di Jawa Hokokai. Namun, hal tersebut dijadikan Soekarno sebagai wadah bagi kaum nasionalis untuk mengadvokasi kemerdekaan. Soekarno dan rekan-rekan nasionalis lain memanfaatkan Jawa Hokokai untuk menanamkan nasionalis kepada masyarakat kelas bawah. Dengan kemampuan diplomasi yang baik, Soekarno meyakinkan Jepang bahwa dukungan dari Indonesia hanya bisa dilakukan melalui organisasi yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Jepang yang membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan perangnya pun menyetujui diplomasi dari Soekarno. Mengutip kembali dari artikel Menapaki Kembali Sejarah dan Gerakan Isu Romusa di Indonesia, diplomasi yang dilakukan oleh Soekarno dan rekan-rekan nasionalis berjalan sesuai harapan. Golongan-golongan Islam juga mendapat tempat panggung gerakan kemerdekaan sehingga organisasi seperti MIAI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama diizinkan berdiri kembali. Seperti halnya yang telah disampaikan Soekarno di awal, bahwa golongan-golongan tersebut yang paling mewakili aspirasi dan dukungan rakyat Indonesia. Soekarno yang terlibat dalam pemerintahan Jepang bukan berarti mendukung pendudukan Jepang di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam artikel yang berjudul Soekarno dan Peranannya dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia 1927 hingga 1945, Soekarno sedang menjalankan politik kolaborasi yang seakan-akan membela dan patuh kepada keinginan Jepang. Keteguhan hatinya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak pernah pudar selama ia menjalankan strateginya tersebut. Melalui berbagai penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan Soekarno dalam pemerintahan Jepang dilakukan semata-mata sebagai cara untuk mencapai kemerdekaan tanpa kekerasan atau pertumpahan darah.